Pemerintah melalui Kementerian Agama resmi menetapkan Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah, jatuh pada hari Kamis 13 Mei 2021. Pengumuman tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas dalam konferensi pers di kantor Kementerian Agama, Jakarta Pusat Selasa malam. Laporan Rini Hairani. Hasil sidang isbat penetapan awal Syawal yang tadi sudah kami lakukan. Pemerintah resmi menetapkan 1 Syawal 1442 Hijriah atau perayaan Idul Fitri 2021 jatuh pada Kamis 13 Mei 2021. Pengumuman tersebut disampaikan Menteri Agama Yakut Khalil Qaumas usai memimpin sidang isbat pada Selasa malam. Menurut pria yang akrab disapa Gus Yakut ini, sidang isbat dilakukan dengan mempertimbangkan dua hal, yaitu hasil hisab atau berdasarkan perhitungan astronomi serta ruhyatul hilal atau pengamatan hilal atau bulan baru. Pada kesempatan itu, Gus Yakut mengingatkan masyarakat untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dalam melaksanakan ibadah di masa pandemi COVID-19. Tidak hanya itu, ia juga menghimbau agar masyarakat tidak menggelar acara takbir keliling karena dapat memicu kerumunan massa. Bahwa awal bulan Syawal 1442 Hijriah jatuh pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 Masehi. Untuk itu, selaku Menteri Agama dan mewakili pemerintah, saya menyampaikan jalanallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Selamat Idul Fitri 1 Syawal 1442 Hijriah. Selamat merayakan Idul Fitri, dan tadi sudah diingatkan tentang protokol-protokol kesehatan. Saya berharap semua masyarakat mematuhi, dan yang paling penting besok malam supaya tidak ada takbir keliling. Karena takbir keliling ini berpotensi mengakibatkan kerumunan, dan oleh karena itu potensi penyebaran virus COVID-19 juga akan semakin terbuka dan lebar. Oleh karena itu, mari kita rayakan Lebaran ini dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita tetap bertakbir di rumah masing-masing atau di masjid dan musola yang ketentuannya sudah diatur oleh pemerintah melalui Menteri Agama dengan 10% kapasitas masjid atau musola yang digunakan untuk takbiran nanti. Jadi tidak perlu melakukan takbir keliling sekali lagi. Di sisi lain, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kyai Haji Abdullah Jaidi meminta masyarakat untuk tetap waspada serta mematuhi protokol kesehatan saat melaksanakan sholat Id di Hari Raya Idul Fitri nanti. Jaidi juga menghimbau kepada masyarakat untuk melakukan silaturahmi Lebaran secara virtual guna menghindari kerumunan. Merujuk dengan masih melonjaknya positif COVID-19, maka Majelis Ulama Indonesia menyerukan kepada seluruh umat Islam pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya untuk satu, tetap waspada dan mematuhi protokol kesehatan dan memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan, menjauhi kerumunan dan protokol ketat khususnya di Hari Raya Idul Fitri nanti. Yang kedua, tidak melakukan mudik sehingga untuk menjaga kesehatan keluarga dan diri kita. Yang ketiga, bagi wilayah zona hijau yang terkendali disilakan melaksanakan sholat Idul Fitri baik itu di masjid, lapangan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Bagi wilayah yang zona merah, maka sebaiknya sholat Idul Fitri itu dilaksanakan di rumah masing-masing. Silaturahmi Lebaran sebaiknya dilakukan secara virtual dan menghindari kerumunan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 8 DPR RI Aceh Hasan Syazili mengingatkan masyarakat untuk tidak meremehkan penerapan protokol kesehatan pada saat Hari Raya Idul Fitri, sehingga tidak menimbulkan klaster baru. Aceh juga mengatakan masyarakat yang berada di zona merah COVID-19 sebaiknya melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah masing-masing. Kami mohon dengan sangat tetap mematuhi protokol kesehatan, karena kita tahu bahwa pandemi COVID-19 masih mewabah di seluruh dunia dan perlu kewaspadaan kita semua. Perayaan Idul Fitri jangan mengurangi kewaspadaan kita untuk tetap menjaga protokol kesehatan.
Kementerian Agama pun telah menerbitkan panduan pelaksanaan sholat Idul Fitri 1442 Hijriah guna memberikan rasa aman kepada umat Islam sekaligus mencegah penyebaran COVID-19. Dalam panduan tersebut, sholat Idul Fitri 1442 Hijriah dapat diadakan di masjid dan lapangan hanya di daerah yang dinyatakan aman dari COVID-19, yaitu zona hijau dan zona kuning berdasarkan penetapan pihak berwenang. Sholat Idul Fitri yang dilaksanakan di masjid dan lapangan wajib memperhatikan standar protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. Sementara di daerah yang mengalami tingkat penyebaran COVID-19 tergolong tinggi, yakni zona merah dan zona oranye, pelaksanaan sholat Idul Fitri dilakukan di rumah masing-masing, sejalan dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia dan ormas Islam lainnya.